Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Syahroni. Saya guru matematika di MAN 1 Jember, guru baru pindahan dari MAN 3 Jember. Dan kebetulan saya diamanai di MAN 1 Jember untuk mengajar matematika wajib kelas 12. Oke anak-anak, langsung aja untuk pertemuan pertama ini ya, pertemuan dengan saya. Kita akan membahas bab 2, peluang ya. Ada dua konsep ya. Yang pertama konsep peluang suatu kejadian, dan yang kedua nanti akan kita bahas menentukan peluang dengan teknik pengambilan sampel sekaligus ya. Oke, langsung aja. Peluang suatu kejadian ya. Berarti peluang kejadian suatu percobaan itu dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA itu adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ruang sampel itu sendiri merupakan suatu kejadian yang mungkin terjadi ya pada suatu percobaan. Oke, langsung aja ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, sebuah mata uang logam dilemparkan sekali. Tentukan peluang kejadian muncul. Yang A muncul sisi angka, yang B muncul sisi gambar ya. Oke, kita cari ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau uang logam dilempar sekali, maka kemungkinan yang muncul itu semua ya, semua kemungkinan yang muncul itu adalah muncul angka dan muncul angka atau muncul gambar ya. Berarti ruang sampelnya ada dua, yaitu angka atau gambar ya. Sehingga NS-nya ada dua ya, yaitu angka dan gambar ya. Berarti NS-nya ada dua. Oke, untuk yang A, peluang muncul sisi angka. Berarti PA-nya adalah NA per NS ya. Muncul sisi angka, angkanya ada berapa? Ada 1 ya. Ada 1 per NS-nya ada 2. Berarti peluangnya 1 per 2. Untuk yang B, peluang muncul sisi gambar ya. Berarti PG-nya NG per NS ya. Gambar kan ada 1 ini ya. Berarti 1 per seluruhnya atau NS-nya ada 2. Berarti 1 per 2. Kemudian contoh yang kedua, masih peluang kejadian ya, suatu percobaan. Dua uang logam dilempar sekali secara bersamaan ya. Tentukan peluang kejadian. Yang A muncul sisi angka dan muncul satu sisi angka dan satu sisi gambar. Sedangkan yang B peluang muncul keduanya sisi gambar. Oke, langkah pertama kita cari dulu ruang sampelnya ya. Jadi kalau uang logam dilempar sekali, maka munculnya ada 4 ini ya. Berarti muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar gambar ya. Jadi muncul angka-angka itu maksudnya pertama pelemparan dadu pertama muncul angka, dadu kedua juga muncul angka. Kalau GA itu artinya berarti dadu pertama muncul gambar, dadu kedua muncul angka. Ya, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel atau NS itu 2 pangkat 2 ya. Atau boleh ditulis 2 kali 2 ya. Karena 2 uang logam. 1 uang logam itu kan sampelnya 2. Kalau 2 uang logam berarti tinggal ngalikan aja 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Oke, sekarang yang A ya. Peluang muncul satu sisi angka dan satu sisi gambar ya. Berarti kejadian A itu apa? Muncul satu angka dan satu gambar. Kita cari yang muncul satu angka satu gambar kan ini. 1, 2 ya. Angkanya 1, gambarnya 1 ini ya. Berarti ini 2. Per seluruhnya berapa? NS-nya kan ada 4 ini. Berarti 2 per 4. Disederhanakan 1 per 2. Sedangkan yang B di sini keduanya sisi gambar ya. Keduanya sisi gambar. Ini lebih baik ini dibuat B aja ya, kejadian B ya, biar beda ya. Oke, ini kita buat B ya. Artinya kedua ini kejadian ini muncul keduanya sisi gambar, tapi kejadiannya ini B ya. Oke. Kalau keduanya gambar mana ini? Ya ini ya. Berarti 1, ada 1. Berarti 1 per NS-nya berapa? NS-nya ada 4. 1 per 4. Oke. Sekarang kita ke contoh yang ketiga ini. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali ya. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu angka ganjil. Oke. Nah, untuk dadu ya seperti ini. Dadu itu sisinya ada 6 ya. Mata dadu itu menunjukkan angkanya ya misalkan ya. Kalau mata dadu 1 berarti angka 1, mata dadu 2 itu berarti angka 2 dan seterusnya ya.
Mata dadu itu kan sampai 6 ya, berarti sampelnya itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan kan peluang kejadian muncul mata dadu angka ganjil. Berarti ada kejadian A yaitu muncul mata dadu angka ganjil. Angka ganjil itu berapa? 1, 3, 5. Berarti banyaknya anggota A atau NA-nya ada 3 ya. Artinya anggotanya ada 3, 1, 3, 5, ada 3 bilangan ya. Jadi NA-nya 3 ya. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya ya NA per NS. Berarti NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti 3/6 sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Contoh yang keempat. 3 uang logam dilempar sekali secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian muncul yang A, 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Yang B, ketiganya sisi angka. Oke, kita cari dulu ya ruang sampelnya. Oke, ini ruang sampel ini kita buat tabel ya. Ini maksudnya apa? Yang ke bawah ini AG ini berarti mata uang yang pertama ya. Kemudian yang AA, AG, GA dan GG ini untuk sampel mata uang kedua dan mata uang yang ketiga ya. Berarti mata uang 1, mata uang 2, mata uang 3 kalau dibuat sampel berarti ini AAA, AAG dan seterusnya. Ini menunjukkan urutannya ya. Menunjukkan urutannya. Maksudnya apa? Misalkan kalau AAG itu berarti mata uang pertama A, mata uang kedua A, mata uang ketiga itu G ya. Berarti urutan, berdasarkan urutannya. Oke, sekarang kita cari NS-nya ya. NS-nya ini kita buat 2 pangkat 3 ya. Atau gini sederhananya ya, kalau 3 mata uang logam, 1 mata uang logam itu kan sampelnya 2 ya. Kalau 3 uang logam berarti ya 2 kali 2 kali 2 ya. Atau bisa ditulis 2 pangkat 3. Berapa? 8. Jadi untuk memudahkan ya. Kalau 4 mata uang logam berarti ya 2 pangkat 4 dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita cari yang A ya. Yang A ini peluang muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Ini maksudnya apa? Kita cari kejadian yang A-nya ada 2, gambarnya ada 1 ya. Berarti mana ini? Ini A-nya 2, G-nya 1, ini juga sama. Nah, lagi ini ya. Ini A-nya 2, G-nya 1. Berarti peluangnya berapa? Ya, NA-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 3 per seluruhnya berapa NS-nya? 8 ya. Nah, nanti kalau sudah paham ya, anggota ruang sampel ini tidak perlu disebutkan ya. Berarti langsung dicari NS-nya ya. Berarti NS-nya ini adalah 8 ya. Dari mana? Ya, dari tadi ya, yang 2 kali 2 kali 2 ini ya. Sedangkan muncul 2 sisi angka 1 sisi gambar ini didaftar saja ya, yang anggotanya ini. Berarti A, G ya. Nih, terus G-nya bergeser ke tengah, berarti A, G, A ya. Kemudian G-nya di paling depan, G, A. Tidak ada lagi kan, berarti 3. Berarti langsung aja, ini anggotanya ada 3, berarti 3/8 ketemu langsung. Berarti tidak perlu mendaftar seperti ini sebenarnya. Seperti halnya ini ya, ini ketiganya muncul sisi angka ya, berarti A ya. Berarti ada berapa? Cuma ada 1 ya, berarti peluangnya berapa? Ini 1/8. Ini 1 dari sini ya, 1/8. 8 itu NS-nya ini ya. Jadi untuk memudahkan ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kelima ya. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali ya. Nah, berarti ini sampelnya seperti ini ya. Berarti ini yang dilempar ada dadu sama sekeping uang logam ya. Berarti yang ke bawah ini ya, yang vertikal ini untuk dadu ya. Sedangkan ya ini untuk yang mata uang logam ya. Mata uang logam. Sedangkan yang ini ya, ini mata uang logam kan angka gambar, untuk dadu yang mendatar ya. Dadu itu yang mendatar, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kejadiannya ini A1, A2 sampai G6. Maksudnya apa ini? Contoh kalau G6 itu berarti mata dadu muncul gambar, untuk mata uang ya, untuk mata uang muncul gambar, untuk dadu muncul mata dadu 6 ya.
Contoh lain misalkan A1, berarti pada mata uang muncul angka, pada mata dadu muncul mata dadu 1. Ya. Nah, NS-nya berapa? NS-nya 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti ini anggotanya kalau kita hitung kan ini 6, ini 6, berarti 12. Ya. Nah. Oke, sekarang kita cari peluang yang A ya. Yang A ini tentukan peluang kejadian muncul sisi angka pada mata uang dan mata dadu angka genap. Nah, berarti mata uangnya muncul angka, dadunya muncul angka genap. Ya. Angka genap itu kan 2, 4, 6. Ya. Berarti kejadiannya mana ini? Muncul angka kan ini ya. Mata uang ini muncul angka, berarti A2, A4, A6. Berarti ada 3. Per seluruhnya berapa? 12 ini ya. Jadi sederhanakan hasilnya 1/4. Sedangkan yang B ini muncul apa ini? Muncul mata uang, muncul gambar dan mata dadu angka 2 ya. Berarti yang gambar dan angka 2 berarti ini. Ya, ini. Berarti cuma ada 1 ya. Berarti ini 1/12 ya. Nah, seperti contoh sebelumnya ya. Jadi tabel ini sebenarnya tidak perlu dicari ya. Berarti gini, kalau sebuah dadu berarti sampelnya 6. Sekeping uang logam berarti sampelnya 2. Kalau dilempar sekali secara bersamaan, maka NS-nya ya 6 kali 2 berapa? 12. Ini NS ya. Ini sebagai NS ya. Nah, kejadian yang ini tinggal cari aja ya. Muncul angka dan dadu angka genap ya. Berarti kan muncul angka berarti A ya. Nah, angka genap itu berapa? Ya mulai 2, A2. Terus A4 ya. Terus A yang genap lagi berapa? A6 ya. Berarti ada berapa kejadian? Tuh 2, 3 ya. Langsung aja peluangnya berarti 3/12 ini. Ini ada 3, 12-nya dari sini ya. Begitu juga untuk yang B ya. Yang B ini muncul gambar dan mata dadu muncul angka 2. Berarti kan cuma muncul gambar dan mata dadunya muncul angka 2 ya. Berarti cuma ada 1 kejadian. Berarti peluangnya ya 1/12 ya. 12-nya dari sini ya. Berarti ini tidak harus didaftar ya. Untuk mempercepat mengerjakan ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang ke-6 ya. 2 buah dadu dilempar undi sekali secara bersamaan. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu 8 ya. Oke. Kalau kita buat ruang sampel ya. Ini yang vertikal ini dadu pertama, kemudian yang horizontal ini dadu kedua. Sedangkan pasangan-pasangan ini adalah kejadian yang muncul ya. Misal ada kejadian 6-6. Ini maksudnya adalah dadu pertama muncul mata dadu 6, dadu kedua muncul mata dadu 6. Kalau ada 2,3 berarti dadu pertama muncul mata dadu 2, dadu kedua muncul mata dadu angka 3 ya. Nah, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel itu 6 kali 6 ya. Dadu pertama ada 6, dadu kedua ada 6, tinggal ngalikan. 6 kali 6 ada 36. Ini kan ada 36 kalau kita hitung ya. Oke. Sekarang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu adalah 8 ya. Kita cari yang jumlahnya 8 ya. Yang kalau 1 jelas tidak mungkin ya. Kalau 1 dengan 7 kan tidak ada ya. Berarti 2 ini mestinya. Ini 2 tambah 6, 3 tambah 5, 4 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 2 ya. Berarti ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 kejadian per NS. NS-nya ada 36 ya. Nah, ini ruang sampel ini juga tidak harus didaftar ya. Berarti kalau sudah tahu kejadian muncul jumlah kedua mata dadu adalah 8 ya, kita daftar ada yang jumlahnya 8 ya, urut ya. 1 tidak mungkin ya, berarti 2, 6 ya. Kemudian 3, 5. Kemudian 4, 4. Kemudian berapa lagi? 5, 3. Ini harus urut ya. Berarti urut itu maksudnya dari yang kecil ya. 2, 3, 4, 5 gitu. Untuk menghindari ada yang tertinggal ya. Ini 6, 2 ya.
berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 5 per. Nah, NS-nya kalau 2 buah dadu berarti tinggal ngalikan aja. 6 kali 6. Hasilnya berapa? 36 ini ya. Berarti ini tidak harus didaftar ya. Oke, sekarang kita ke konsep yang kedua ya. Menentukan peluang dengan teknik pengambilan sampel sekaligus ya. Nah, ini aja ya di sini ya. Menentukan peluang dengan teknik pengambilan sampel sekaligus ya. Nah, ini ada dua ya, ada dua konsep. Yang pertama, misal ya, dalam kotak ini ada bola merah sebanyak M ya. Bola merah sebanyak M dan bola biru sebanyak B, masing-masing kotak ini. Nanti ada dua kejadian ya. Kejadian pertama ini hanya diambil satu bola. Nah, sedangkan yang kedua ini diambil lebih dari satu ya. Berarti pengambilannya lebih dari satu sekaligus, itu maksudnya bersamaan ya. Nah, cara mencari peluangnya nanti menggunakan kombinasi. Jadi diingat-ingat ya, kalau diambil lebih dari satu, pengambilannya itu sekaligus atau bersamaan, maka cara menghitung peluangnya nanti menggunakan kombinasi ya. Oke, untuk yang pertama ini karena cuma diambil satu sampel secara acak, maka peluang terambil bola merah ya, banyaknya bola merah itu M per NS-nya ya seluruhnya, berarti bola merah ada M, bola biru ada B, berarti M tambah B. Kemudian untuk peluang terambil bola biru ya PB, berarti banyaknya bola biru kan B ya tadi, B per seluruhnya berapa ya, M ditambah B. Ya, sedangkan untuk yang diambil lebih dari satu sampel ya secara acak, maka peluang dihitung dengan teknik kombinasi. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Oke, ini ya. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Dari kantong diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang bola terambil yang A semua merah, yang B 2 merah dan 1 putih. Oke, ini ya, berarti dalam kantong ini ada 5 bola merah dan 4 bola biru ya. Kemudian diambil 3 sekaligus ya. Warnanya apa? Ya tergantung yang ditanyakan di sini ya. Oke, untuk yang A ya. Sebelum yang A ya, kita nyari banyaknya anggota ruang sampel ya. Kalau mencari banyaknya anggota ruang sampel ini gampang ya, sederhana ya. Bolanya ini dijumlah, dalam kantong ini ada 9 ya. Kemudian diambil 3 ya. Berarti NS-nya adalah 9 kombinasi 3 ya. Oke, untuk rumus kombinasi saya kira tidak masalah ya, karena sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Tapi kalau pengen lupa ya ini, kalau N kombinasi R itu berarti N faktorial per N dikurangi R ya, faktorial kalikan R faktorial. Jadi kalau 9C3 ya, ini ya 9 faktorial, 9 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini ya, ini dihitung sendiri ya, 9 faktorial 9, 8, 7, 6 faktorialnya dicoret dengan ini, 9 kurangi 3 kan 6, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, ketemu 8, 4. Oke, sekarang untuk yang A ya, kejadian yang A ini diambil 3 bola semua merah ya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ya terambil 3 bola warna merah ya. Kejadian A ini ya. Berarti NA-nya ya 5C3. Kenapa? Karena merahnya kan ada 5 tadi. Merahnya ada 5, berarti ini 5 kombinasi 3 karena diambil semua merah atau ketiga-tiganya warna merah. 5C3 dihitung ya menggunakan rumus kombinasi ini sehingga ketemu 10 ya. Jadi peluang kejadian A atau peluang terambil ketiga-tiganya bola merah ya berarti NA per NS ya. 10 per NS-nya 84, 10 per 84 ketemu 5 per 42 ya. Oke, untuk yang B ya, sekarang kita bahas untuk yang B ini saya hapus dulu ya biar kelihatan. Ya, untuk yang B ini terambil apa? Diambil 3, terambil 2 merah dan 1 putih. Oke. Jadi kejadiannya kejadian B ya. Kejadian B ini terambil 2 merah dan 1 putih ya. Ya, kombinasinya gini. Merahnya kan ada 5 tadi ya. Berarti 5C2. Berarti dari 5 bola merah diambil 2 ya. Dan itu kalau dalam peluang kali ya, kali
Putihnya diambil satu ya. Putihnya kan ada 4 ini ya. Berarti dari 4 bola putih diambil satu ya. 5C2 ini kalau dihitung ya, dihitung sendiri pakai rumus kombinasi ini ketemu 10 ya. 4C1 itu ketemu 4 ya. Sehingga NP-nya 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi peluang B ya, B itu berarti peluang terambil 2 merah dan 1 putih itu adalah NP per NS sama dengan 40 per 84. Kalau disederhanakan ketemu 10 per 21 ya. Oke, demikian untuk pembahasan peluang ya di pertemuan pertama ya. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan di e-learning ya. Dan untuk materi berikutnya nanti akan kita bahas peluang dengan teknik pencacahan ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini ya. Tetap semangat belajar ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.